Kementerian Sosial ini mohon maaf ya, dari lahir sampai meninggal tuh kita urus. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, hari ini seru banget karena saya sedang bersama dengan Bapak Menteri. Halo. Hai, Kementerian Sosial Indonesia. Panggilan akrabnya Pak Ari. Ari aja gampang. Oke. Tapi ini nggak nyangka banget ya kalau kita ngelihat suasana di belakangan ini itu serasa kayak lagi di kantor startup. Tapi ternyata kita ada di kantor Kementerian Sosial loh Kementerian ini. Sosial. Ya, sekarang kan gayanya kan gaya milenial. Jadi kurang lebih harus menyesuaikan juga. Harus menyelesaikan ya, dan Bapaknya juga humble banget, rendah hati banget mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita hari ini dan berbagi inspirasi. Okay? Anytime. Thank you buat waktunya. Sama-sama, Pak Ari. Kalau saya lihat dari risetnya Pak Ari kan dari Indonesia, sempat kuliah di Amerika, Ya, terus betul. balik lagi ke Indonesia. Itu pertama-tama kenapa mau balik ke Indonesia? Biasa kan kalau orang keluar di luar negeri, kenapa nggak meneruskan lanjut di sana? Balik ke Indonesia karena uangnya udah habis. Ya balik ke Indonesia itu saya tahun 97 akhir. Ya waktu itu memang orang tua saya, khususnya almarhum ayah saya, ingin saya membantu usaha beliau. Dan kalau diingat itu tahun 97 akhir, 98 awal, itu ekonomi Indonesia lagi mungkin yang tersulit sepanjang sejarah. Betul. Ya, waktu itu kan kalau kita ingat ada yang disebut mulainya itu krisis moneter. Iya. Saya masih ingat tuh dulu di Amerika itu dolar nggak sampai 2000 ya, 1 dolar 2000 rupiah. Itu begitu saya kembali ke Indonesia Desember, Januari, Februari itu bisa sampai belasan ribu. Betul. Nah, jadi itu ekonomi sangat sulit sehingga saya merasa it's time for me untuk kembali dan bantu orang tua saya di usahanya orang tua saya. Oke. Itu bukan saat-saat yang mudah ya, karena pada saat itu kan Oh ada ya, krismon, sangat sulit terus lah. ada kerusuhan, terus ada Ya, begitu betul. banyak pergantian dan perubahan yang ada Sangat di chaotic Indonesia. waktu itu. Chaotic. Sangat chaotic. Iya. Kita bersyukur lah sekarang udah mudah-mudahan nggak ada seperti apa tahun-tahun 97 98 lagi ya. Amin, amin. Karena masyarakat sekarang juga udah lebih cerdas ya, Ya, tidak mudah mudah-mudahan terprovokasi. begitu. Nah, tapi di tengah kesulitan itu, akhirnya Pak Ari pun juga berhasil menjadi seorang pengusaha sukses. Ya, Iya. nggak tahu ya kalau soal sukses ya orang yang nilai. Tapi menurut saya nggak juga sih, biasa aja. Karena kan saya nggak mulai dari nol. Saya ikut orang tua saya, ikut ayah saya. Jadi honestly speaking sih memang bukan saya mulai gitu. Jadi mungkin beda dengan banyak pengusaha-pengusaha lain yang memulai dari nol. Jadi ya itu thanks to my late father lah ya. Iya, iya. Tapi tetap saja bukan sesuatu yang mudah kan untuk bisa terus konsisten dan mengembangkan perusahaan. Nah, tapi ada satu hal lagi nih yang lebih menarik. Dari pengusaha sekarang pindah terjun ke dunia politik, apalagi sekarang menjadi menteri. Itu apa perbedaan terbesar? Ya memang sebelum ditugaskan di kabinet, saya memang sebenarnya tahun 2010 itu sudah berkecimpung di dunia politik, pengurus partai ya. Waktu itu pengurus partai PDI Perjuangan 2010 sampai hari ini saya masih pengurus partai. Iya. Kemudian 2014 saya ikut pemilihan legislatif. Ya 2014 untuk pertama kalinya saya ikut pemilihan legislatif untuk DPR RI. Saya terpilih dari Jawa Tengah, Jawa Tengah 1 daerah pemilihan saya. Ya sudah, begitu 2014 itu practically itu saya memang nggak terlalu bisa punya banyak waktu lagi untuk ngurusin bisnis ya. Iya. Tapi saya ada adik-adik juga yang bantu, ada profesional juga yang bantu. Jadi ya walaupun terus terang masih di waktu-waktu senggang saya waktu itu ya masih nanya-nanya. 2014 jadi anggota DPR RI, kemudian 2019 Pileg pemilihan legislatif, terpilih lagi jadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang sama, dari PDI Perjuangan. Terus ya nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba dipanggil gitu kan. Iya, iya. Dipanggil ke istana dan bertemu Bapak Presiden dan minta
untuk membantu beliau di Kementerian Sosial. Ya, here I am lah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Oke, and there must be something good that you've done gitu. Karena kalau nggak mungkin I don't Pak know. Jokowi ini orang-orang terpilih yang pastinya bisa membangun bangsa, khususnya SDM unggul Indonesia. Ya, prinsip saya begini, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita mengabdi, ya kita harus berikan yang terbaik lah. Apakah itu di bidang swasta, apakah di pemerintahan, apa di manapun lah ya. Saya kira kalau setiap anak-anak bangsa memiliki visi seperti itu, saya yakin negara ini akan menjadi negara yang sangat maju ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang Kementerian Sosial ya, banyak kan orang punya persepsi, Kementerian Sosial tuh tukang bagi-bagi bansos, bantuan sosial gitu. Tapi kalau dilihat dari seperti ini kok kayak sangat kekinian. Jadi sebenarnya yang berada dalam Kementerian Sosial tuh apa aja sih? Ya sebenarnya kita punya pilar-pilar, istilahnya pilar-pilar kesejahteraan sosial yang kita jadikan sebagai framework kita bekerja. Ada rehabilitasi sosial, itu kalau Mary lihat misalnya seperti orang-orang yang memiliki memerlukan rehabilitasi sosial, contohnya misal disabilitas, ya, anak-anak terlantar, kemudian anak-anak atau korban nafsa, narkotika, zat adiktif, kemudian lansia, di elderly, itu masuk dalam kategori rehabilitasi sosial. Kemudian kita juga jangan lupa, kita juga sesuai konstitusi, kita juga ada program-program yang istilahnya itu social protection, perlindungan sosial. Saat ini yang kita lakukan seperti program Keluarga Harapan. Kemudian juga itu lebih kepada mengangkat keluarga-keluarga prasejahtera menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Tentunya dengan intervensi-intervensi dari pemerintah, dengan paket, dengan ada komponen yang berbeda, sehingga pada akhirnya nanti keluarga-keluarga ini bisa, yang kita tidak inginkan, misalnya orang tuanya itu prasejahtera atau miskin lah istilahnya ya. Kemiskinan ini ditransfer lagi ke generasi berikutnya. Ini yang kita harus cut, ini yang harus kita stop, yaitu dengan intervensi-intervensi seperti program Keluarga Harapan atau biasa orang sebut PKH. Ada juga seperti program bantuan pangan non tunai. Zaman dulu tuh istilahnya raskin, ya pernah dengar juga mungkin ya, raskin, beras miskin gitu kan, didengarnya aja kan kita nggak enak ya. Dulu tuh bagi-bagi beras begitu. Sekarang udah kita, pemerintah, Bapak Presiden sudah stop program itu, dan sekarang itu yang kita lakukan adalah bantuan pangan non tunai, artinya langsung dikirim uangnya kepada keluarga penerima manfaat. Jadi itu bentuknya kayak e-wallet gitu ya. Kalau PKH tadi itu seperti kayak savings account, kayak tabungan. Jadi uang dari negara lewat bank himbara begitu masuk ke tabungan mereka, dan mereka bisa gunakan sepanjang tahun. Tapi mereka harus accountable nggak tuh uangnya dipakai untuk sesuatu yang memang berguna gitu, bukan sesuatu yang konsumtif? Nanti ada pendampingan. Jadi kita punya pendamping PKH tuh mungkin hampir 39.000 orang. Ya ini banyak anak mudanya juga loh, Mary. Banyak anak-anak muda yang menjadi pendamping. Saya sendiri sudah lihat di lapangan. Nah mereka yang melakukan pendampingan ini, biasanya istilahnya tuh P2K2 atau istilah kerennya tuh Family Development Session. Jadi mereka melakukan pendampingan nih dengan keluarga ini yang menerima manfaat, untuk memastikan bahwa juga mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Begitu. Jadi program-program seperti ini perlindungan sosial yang kita lakukan. Kemudian juga ada pilar lain, pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial ini kita juga melihat tidak semua bentuk intervensi pemerintah kepada keluarga yang tidak mampu ini berupa hanya bantuan-bantuan sosial saja. Tapi di pemberdayaan sosial ini adalah bentuk-bentuk program di mana banyak bagian atau komunitas dari masyarakat yang memang perlu diberdayakan. Bahkan seperti kita ada istilahnya tuh KAT atau KAT ya, komunitas adat terpencil ini. Kalau Mary lihat ini banyak
komunitas-komunitas suku yang terpencil yang tinggal di atas pohon, dalam hutan. Ini kita juga melakukan pemberdayaan ke mereka. Jadi itu semua mas dalam Kementerian Sosial. Semua dalam Kementerian Sosial. Jadi memang itu beberapa pilar. Kita juga sampai tugas kita juga antara lain ya, misalnya kita mengusulkan orang-orang yang dianggap layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Itu dari kita juga tuh. Jadi kalau Mary lihat yang pahlawan-pahlawan nasional tiap tahun yang diputuskan oleh presiden, itu usulannya dari kami, Kementerian Sosial. Setiap tahun berbeda lah, ada beberapa orang. Tahun ini ada 6 orang. Kemudian juga kita juga bertanggung jawab untuk merawat Taman Makam Pahlawan Nasional. Banyak ya? Banyak ya nih urusannya. Jadi life cycle Kementerian Sosial ini, mohon maaf ya, dari lahir sampai meninggal tuh kita urus. Jadi social welfare dari life cycle gitu. Dari mulai lahir sampai meninggal kita ikut bertanggung jawab melalui program-program, intervensi gitu. Banyak pekerjaannya banyak. Tapi kan kalau tadi Pak Menteri jelaskan kan ada yang ada daerah terpencil, ada di daerah, ada orang-orang yang mungkin tadi yang dapat beras miskin zaman dulu sekarang ya. Terus kalau kita sekarang anak-anak muda ingin juga membantu berkontribusi menjadi bagian, karena kan banyak nih yang bisa dilakukan. Banyak sekali. Itu gimana? Soalnya kan kesannya kayak cuma ada di pelosok-pelosok tertentu saja. Apa nih yang bisa kita lakukan? Banyak sekali ya. Jadi kalau Mary lihat kan juga sekarang hampir setiap perusahaan itu punya alokasi untuk CSR, misalnya Corporate Social Responsibility. Jadi kita tidak menerima uang dari perusahaan-perusahaan itu, tapi kita bisa bantu untuk mencarikan resipiennya atau beneficiary-nya atau penerimanya. Jadi mungkin ada perusahaan yang punya alokasi CSR tapi dia takut salah atau bahkan nggak tahu. Kita bisa misalnya mengusulkan kemana, mengarahkan kemana, tapi bukan kita yang terima uangnya. Anak-anak muda yang lain saya kira banyak sekali ya. Contohnya misalnya dari sisi yang pilar rehabilitasi sosial aja, misalnya kan kaum disabilitas, kemudian anak-anak terlantar. Ini memang tidak 100% tanggung jawab Kementerian Sosial, karena kalau di daerah itu sebenarnya tanggung jawabnya pemerintah daerah juga. Kalau Mary lihat kan, ya mohon maaf kadang-kadang masih ada saudara-saudara kita yang tiduran di jalanan, di sidewalk gitu kan, kita sedih ya ngelihatnya ya. Tapi memang tidak mungkin semua kita handle, karena kita bagi-bagi tugas juga dengan pemerintah daerah. Jadi kalau anak-anak muda nanya apa yang bisa saya lakukan, misalnya untuk bantu Kementerian Sosial, datang aja ke Kementerian Sosial. Di sini banyak ya, di sini banyak mainan lah gitu ya. Banyak kegiatan yang anak-anak muda khususnya yang kaum milenial bisa lakukan. Artinya kaum milenial, anak muda ini kan kreativitasnya tinggi sekali. Ya, dan sekarang kan mereka kalaupun berbisnis juga bisnisnya sudah banyak yang digital. Nah, saya kira ini digitalisasi bisnis, digitalisasi ekonomi ini juga banyak yang bisa kita lakukan di bidang sosial. Jadi misalnya seperti crowdfunding misalnya. Crowdfunding itu kan bentuk dari digitalized economy ya. Crowdfunding untuk membantu keluarga-keluarga yang prasejahtera misalnya. Itu bagus sekali, banyak sekali ya. Saya mungkin nggak bisa ya satu persatu, tapi kalau ada yang tertarik pasti ada banyak yang bisa ingin berinvestasi di bidang sosial, investasi kan nggak hanya selalu bisnis ya. Berinvestasi di bidang sosial, come to Kementerian Sosial, nanti kita bisa diskusi banyak. Dan dari hal yang sederhana aja, misalnya solidaritas, kesetiakawanan, ya kan, maksudnya peduli gitu. Dari hal-hal yang kecil. Kemarin nih saya baru lihat Pak Ari pun juga donor darah. Iya kan? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.